Halo teman-teman Karir Class dan Mental Hub, ketemu lagi dengan saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di podcastnya Healing Room by Mental Hub. Nah, kemarin kalau teman-teman lihat episode sebelumnya, kita sudah belajar nih bagaimana caranya journaling, faktor-faktor resiko teman-teman, dan kira-kira seperti apa sih melakukan jurnal itu. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang namanya post-traumatic growth. Nah, teori post-traumatic growth ini adalah teori yang menarik. Kenapa? Karena kita mau belajar nih, setiap manusia punya trauma, tapi bagaimana menghandle trauma itu supaya jangan menjadi akar kepahitan atau menjadi batasan dalam kita bertumbuh. Kenapa? Karena kalau kita mengelola dengan benar, maka proses trauma yang terjadi dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi individu yang lebih matang dan menjadi lebih siap dalam menghadapi kehidupan orang dewasa. Tapi cukup banyak teman-teman nih yang akhirnya berhenti dalam merawat trauma karena seperti lumpur hisap. Ketika bergerak di tempat yang salah, dengan cara yang salah, bersama orang yang salah, yang terjadi adalah proses stuck atau proses diem aja yang kadang berujung dengan self-sabotage. Nah, kita nggak pengen teman-teman ada di titik itu karena nggak enak banget ya teman-teman. Ketika hidup kita sudah menghadapi masalah, lalu proses kehidupan kita juga tidak baik-baik aja, lalu kendala dalam kehidupan kita juga tidak selesai-selesai, tapi setiap upaya yang kita bangun, setiap upaya yang kita buat, pada akhirnya malah membuat kita semakin jatuh dalam lubang yang sama di titik itu lagi. Jadi kita mau belajar nih apa yang namanya post-traumatic growth. Nah teman-teman, ada 5 domain dalam post-traumatic growth. Yang pertama adalah personal strength, yang kedua adalah close relationship, yang ketiga adalah greater appreciation for life, yang keempat adalah new possibilities, dan yang terakhir adalah spiritual development. Nah teman-teman, kita akan bahas lebih detail apa sih 5 aspek ini yang membuat teman-teman di Mental Hub ini merasa bahwa setelah mendalami trauma, memahami trauma, berproses dengan trauma, mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ingat ya, dalam proses perbaikan trauma kita tidak mengajarkan teman-teman untuk melupakan, tapi belajar untuk menghadapi dan beradaptasi dengan proses trauma ini sehingga teman-teman mendapatkan pembelajaran baru dan menjadi individu yang lebih baik. Nah, kita bahas ya teman-teman satu persatu, jangan kaget karena biasanya kalau teman-teman mengikuti proses ini, hasilnya semoga bisa membuat teman-teman bertumbuh dan menjadi individu yang lebih matang. Yang pertama adalah proses yang disebut, kita mulai dengan spiritual development ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam proses spiritual development, proses ini biasanya sering sekali muncul dan membuat kita kecewa terhadap kehidupan, kecewa terhadap pencipta kita, kecewa terhadap semesta kita. Karena proses keraguan spiritual ini sering sekali membuat kita memilih untuk tidak lagi beragama mungkin, atau memilih untuk tidak percaya lagi terhadap kebaikan di dunia ini dan memilih untuk menjalankan kehidupan seadanya aja sampai memang maut menjemput. Tapi harapannya dengan proses spiritual development yang ada di post-traumatic growth, teman-teman punya keyakinan bahwa proses keraguan spiritual ini ternyata bisa memunculkan keimanan yang lebih dalam. Biasanya kalimat yang membuat teman-teman tertrigger adalah ketika teman-teman belajar untuk berserah, belajar untuk menjadi ikhlas, belajar untuk menerima, dan belajar untuk memilih apakah saya harus let it go atau mempertahankan. Jadi kata kuncinya adalah I surrender atau saya menyerah dan saya tidak ingin lagi untuk berjuang seperti yang saya ingin, tapi saya akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya saya dibukakan jalan dan dibukakan pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi masalah ini. Jadi menerima keadaan, accept dengan keadaan, lalu memilih untuk jalan yang lebih baik. Biasanya pemicu perubahan ini adalah keterlibatan kognitif atau bagaimana logis kita berjalan dengan lebih baik. Muncul pertanyaan tentang eksistensi. Biasanya kita bertanya apakah hidup saya mau begini terus? Karena pola hidup yang lama, pola hidup yang sudah saya jalankan ternyata tidak membuat arah hidup yang lebih baik. Dan kadang kita bisa mencari tujuan hidup yang lebih baik. Bukan hanya menyenangkan orang lain, bukan hanya selalu berkorban untuk orang lain, bukan hanya selalu mengutamakan orang lain, tapi suatu titik kita bisa memilih untuk mengutamakan diri kita dan membuat jalan hidup yang lebih baik buat pertumbuhan pribadi kita.
Biasanya pengenalan ini kita merasa bahwa di dunia ini tuh ada kekuatan atau ada supreme atau ada almighty yang membantu kita melewati jalan-jalan tersulit kita. Dan kebijaksanaannya adalah kita merasa bahwa atau di level wisdomnya adalah kita itu tidak sendirian. Kita tidak tinggal sendirian, kita tidak hidup sendirian, banyak orang yang membantu, banyak sudut pandang yang sebenarnya sudah kita dapatkan, tapi seringkali kita tolak karena tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan kualitas yang ditingkatkan biasanya nih, aku meminta teman-teman untuk membaca buku apapun. Boleh buku hadis, boleh buku Al-Quran, Alkitab, atau buku-buku nabi-nabi yang memang membuat kita punya perspektif hidup yang baru. Karena biasanya perjalanan penderitaan manusia itu berulang loh teman-teman. Mungkin saya pernah mengalami penolakan. Ada banyak orang di dunia ini pun yang mengalami isu penolakan. Ada yang bisa pulih dan bisa sembuh sehingga menemukan rasa percaya dirinya sendiri dan kemandiriannya sendiri. Dia memperjuangkan kebebasannya untuk memilih sebagai manusia dewasa. Tapi ada juga yang tidak pernah kemana-mana. Nah, belajarlah dari orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit dari titik penolakan ini dan menjadi individu yang lebih baik. Dan biasanya proses ini akan menghadirkan kesadaran baru, yaitu iman yang lebih baik dan keyakinan serta ketakwaan yang lebih baik. Mekanisme coping positif yang bisa kita induksi dari proses ini adalah meditasi, berdoa dengan agama apapun. Mungkin bila teman-teman Katolik, Kristen bisa menggunakan doa, rosario, novena, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang Muslim bisa berzikir, bisa melakukan sholat dengan teratur, dan ibadah-ibadah lainnya yang memang bisa membantu proses coping mekanisme yang ini. Lalu bagaimana proses ini akan membuat kita merasa bahwa kita ini tidak superior dibandingkan makhluk lain. Sehingga proses ini membuat kita bisa lebih baik dan merasa bagian dari kehidupan ini. Yang kedua adalah ketika kita punya spiritual development yang baik, maka yang tumbuh adalah harapan yang baru atau kesempatan yang baru. Jadi kalau proses spiritual development ini sudah baik, biasanya orang-orang seperti ini akan muncul yang namanya harapan. Proses yang aku lihat biasanya dalam proses konsultasi adalah dia bisa membicarakan masa depannya. Dia bisa membicarakan mimpinya dan dia bisa merasa bahwa saya akhirnya punya mimpi yang baru, Dok. Nah, penilaian yang biasanya muncul adalah kalimat, dari proses kehilangan saya mendapatkan keuntungan yang baik, saya mendapatkan kehidupan yang baru, saya mendapatkan kesempatan yang baru. Dan proses ini menjadi lebih pesat karena dia memiliki mimpi dan motivasi untuk menjadi individu yang lebih baik dan merangkai hidupnya lebih baik. Pemicunya adalah biasanya penerimaan bahwa titik ini adalah titik terendah dia, titik ini adalah kehancuran dia, titik ini adalah momen di mana harusnya dia melangkah lebih baik dan punya perubahan dalam proses kehidupannya. Dan proses ini biasanya mengenalkan ada tujuan baru, ada orang baru, ada kesempatan baru, ada momen baru untuk menjadi individu yang lebih baik. Dan kebijaksanaan yang muncul adalah perasaan damai. Perasaan bahwa saya menerima apa yang terjadi dalam hidup saya merasa bahwa ini adalah titik yang memang di mana saya harus berhenti dan memulai melangkah mencoba sesuatu yang baru. Kualitas yang bisanya membuat orang ini lebih baik apa sih? Dia punya minat baru, dia punya perspektif baru, dia punya pembelajaran baru, dia punya teman baru, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya baru. Jadi teman-teman, kalau hidupmu terus berada di lingkungan yang rasanya kok tidak beruntung, selalu buruk, atau merasa bahwa tidak bahagia, jangan-jangan terlalu banyak hal yang harusnya Anda selesaikan dari masa lalu, tapi tidak pernah berani Anda selesaikan karena norma sosial, omongan orang, penilaian keluarga, dan lain-lain. Jadi mulailah belajar melangkah dengan mencoba hal-hal yang baru. Nah, mekanisme coping yang teman-teman bisa jalanin apa sih? Ternyata mekanisme coping yang teman-teman bisa jalankan adalah bagaimana melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan motivasi untuk berubah. Kalau di buku Belajar Mengenalkan Diri ini, teman-teman bisa belajar di pembelajaran yang ini ya teman-teman. Pembelajaran yang aku dapatkan di bulan ini adalah proses new possibilities atau kesempatan baru dalam perjalanan hidup kita. Dan kisahku di bulan ini, teman-teman bisa menarasikan apa sih yang teman-teman pelajari dari spiritual development teman-teman dan new possibilities yang teman-teman rangkai. Yang ketiga adalah greater appreciation for life. Nah, apa sih yang teman-teman belajar di sini? Ternyata teman-teman belajar di sini bahwa apa yang membuat kita hancur, kadang itu yang membuat kita terbuka terhadap kehidupan. Kalau bahasa konseling aku biasanya kadang proses keras kepala dan sombong kita bisa menyelesaikan banyak masalah kehidupan yang tidak pernah berujung dengan solusi. Itu memang perlu tabokan dari kehidupan lagi supaya kita mau mencoba hal yang baru.
Kadang banyak hal di kehidupan ini yang kita rasa Tuhan itu sudah mengingatkan kita berkali-kali, baik melewati orang lain, pengalaman hidup, kegagalan yang kita temuin karena kita terlalu keras kepala untuk menjalankan proses yang sama berkali-kali. Tapi kalau kita tidak mendengarkan, sering sekali momen yang terjadi adalah kita ditampar dengan kenyataan, kita ditampar dengan kegagalan yang keras supaya kita memilih untuk berubah. Kalau teman-teman masih nggak mau berubah, ya akan ada tamparan yang lain. Karena proses toksik itu kalau tidak diselesaikan akan berujung dengan destruktif. Biasanya di Greater Appreciation for Life ini belajar bahwa proses syukur dari suatu kegagalan itu membuat kita berterima kasih bahwa kehidupan itu mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dalam proses itu kadang kita berpikir banyak alhamdulillah yang kita dapatkan kalau kita merenung kenapa ini harus terjadi. Misalnya, teman-teman putus dari pasangan yang toksik. Biasanya dalam proses putus itu teman-teman sedih, meratapi kenapa harus putus. Tapi setelah dilewatin, setelah dipelajarin, beberapa bulan kemudian teman-teman bisa bilang, alhamdulillah ya udah putus ya, kalau enggak aku masih ada di lingkungan yang sama. Jadi kadang nikmatilah perjalanan teman-teman sampai satu titik teman-teman bisa bersyukur dari perjalanan kehidupan yang teman-teman dapatkan, baik itu buruk ataupun menghancurkan teman-teman. Biasanya pemicu perubahan ini adalah guncangan atau shaking terhadap asumsi yang teman-teman kenalin hingga saat ini. Biasanya kita menganggap orang itu baik, kita menganggap orang itu sempurna, kita menganggap bahwa dia adalah dunia kita. Sampai satu titik kita mengenali yellow flag-nya, red flag-nya, black flag-nya. Tapi teman-teman masih mengabaikan dengan rasionalisasi, siapa tahu dia berubah, siapa tahu dia lebih baik. Tapi ternyata tamparan realita mengatakan bahwa manusia tidak berubah kalau dia tidak mau berubah. Dan akhirnya teman-teman berada di persimpangan jalan, harus putus atau lanjut. Kalau teman-teman putus, maka jalan hidup teman-teman berubah, artinya ada new possibilities yang teman-teman dapatkan. Tapi kalau teman-teman lanjut, maka akan ada pola destruktif berkelanjutan yang masih harus terjadi. Biasanya pengenalan ini yang muncul adalah nilai-nilai kecil yang baru atau pembelajaran dan pendekatan diri kita terhadap hal yang sifatnya lebih berkuasa daripada kita dan belajar untuk pasrah bahwa banyak hal yang kita tidak bisa ubah. Kebijaksanaan yang didapat adalah kebahagiaan kecil yang didapatkan dari kehidupan itu tidak ada yang remeh. Semua itu hadir untuk membuat hidup kita lebih baik. Tapi kalau kita tidak belajar mengenali dan mensyukuri itu, maka kita tidak akan pernah di titik itu. Maka yang teman-teman bisa tulis adalah belajar untuk hal yang aku syukurin di bulan ini, supaya teman-teman selalu belajar bahwa dalam hidup ini sekecil apapun banyak hal yang kita bisa syukurin. Dan percaya nggak teman-teman, untuk satu hal buruk yang kita dapatkan, ternyata banyak hal baik yang bisa kita syukurin. Jadi kalau bisa dibuat dengan jujur atau dengan adil, maka hal buruk yang kita dapatkan mungkin cuma 1, 2, atau 3, tapi ternyata masih banyak puluhan hal yang bisa kita syukurin. Lalu kualitas yang kita bisa tingkatkan adalah pemahaman tentang adanya skala prioritas. Kalau kita memprioritaskan seseorang, maka kita akan mendapatkan kecewa. Lalu belajarlah untuk mensyukuri hal-hal yang kecil dan ingat hidup hanya di saat ini. Karena masa lalu hanya bisa dikenang, masa depan bisa direncanakan, tapi yang bisa kita jalanin dan kita hidupin hanya masa ini. Lalu belajarlah untuk selalu berbuat baik sama orang lain. Karena biasanya hal baik itu membuat kita lebih bahagia. Jadi berbuat baiklah, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin mendapatkan pengakuan orang lain, bukan karena supaya kita mendapatkan hal lain, tapi dengan berbuat baik kita akan mendapatkan sesuatu. Dan mekanisme copingnya adalah perenungan yang mendalam bahwa nilai dan makna hidup kita akan menyelamatkan kita. Yang keempat adalah belajar untuk membangun close relationship. Artinya pilihlah siapa orang yang layak Anda hargain dan layak untuk berada bersama teman-teman di titik terendah ataupun titik terbaik teman-teman. Kadang aku punya prinsip hidup teman-teman, kalau misalnya kamu tidak berada di titik terendahku, maka jangan berharap kamu akan berada di titik tertinggiku. Kenapa sih? Karena biasanya orang sering sekali terlihat topengnya kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada kedukaan, kalau kita lagi menghadapi kemalangan, maka teman-teman yang menggunakan topeng-topeng baik itu sering sekali mundur bertahap. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang yang mau bertahan dengan dirimu di titik terendahmu, maka jagalah dia baik-baik karena itu adalah hal yang mahal dalam hidup ini. Jadi kadang ada beberapa kehidupan, ada beberapa proses relasi yang memang harus rela kita ikhlaskan ketika tidak membawa kebaikan. Apalagi kalau sifatnya parasit ya teman-teman. Kalau kita tidak pernah belajar untuk menghindari parasit ini, suatu saat kita sebagai inang akan hancur juga.
Jadi belajarlah untuk membuat boundaries atau membuat batasan sejauh mana orang bisa mengintervensi hidupmu. Karena semakin teman-teman menjaga proses relasi teman-teman, semakin menjaga circle-nya teman-teman, maka biasanya hal-hal positif akan datang dalam hidup kita. Pemicu perubahan ini adalah bagaimana kita mau terus terkoneksi dan mencari teman-teman yang saling mendukung satu dengan yang lain sehingga terjadi suatu relasi yang penuh dengan ketulusan. Bukan karena transaksional, bukan karena asas manfaat, dan bukan juga karena asas manipulatif. Jadi carilah orang-orang tulus dan biasanya hanya akan bisa dilihat dalam proses kemalangan teman-teman. Pengenalannya adalah kita juga membutuhkan orang lain, tapi butuh orang yang sehat. Jadi teman-teman, janganlah teman-teman memilih orang yang toksik untuk berada bersama teman-teman. Betul, dia akan bertahan bersama teman-teman selama Anda menguntungkan, gitu ya. Jadi kalau dalam proses relasi pun, Anda tahu bahwa dalam proses ini Anda menjadi inang dan dia jadi parasitnya, pilihlah baik-baik siapa yang teman-teman ikhlaskan untuk pergi dan siapa yang harus teman-teman pertahankan. Mekanisme positif yang teman-teman bisa dapatkan adalah carilah orang-orang yang memang terhubung dengan teman-teman secara tulus dan secara tanpa pamrih. Kalau teman-teman mencari yang ada pamrihnya, itu membutuhkan kondisi terbaik teman-teman. Jadi pilihlah teman-teman bagaimana Anda bisa membuat layering dalam proses relasi ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah personal strength. Tujuannya adalah satu titik ketika dalam 1 tahun teman-teman mengisi belajar memeluk diri ini, teman-teman bisa menemukan kekuatan personal yang teman-teman bisa bangun. Jadi kadang dalam kondisi terentan kita atau kondisi terlemah kita, mungkin ada hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin ada pembelajaran yang kita tidak pernah tahu sebelumnya, dan sejak kita belajar hal-hal baru ini, sejak kita melewati masa sulit ini, kita menemukan kekuatan baru, makanya muncullah optimism. Nah, optimisme yang toksik adalah optimisme yang muncul tanpa proses pembelajaran. Jadi biasanya itu menjadi proses positivisme yang toksik karena kita selalu merasa bisa, tapi tidak ada landasan bukti ataupun landasan kekuatan yang memang membuktikan kita bisa. Jadi itu akhirnya seperti proses autohipnosis yang menyemangati diri sendiri tapi tidak ada landasan yang membuat kita yakin kita memang bisa. Jadi belajarlah dengan proses pembelajaran, proses mencari keilmuan baru, mencari kemampuan baru sehingga ketika kita bilang kita bisa, ada landasan bukti yang memang menyatakan kita bisa. Nah, biasanya pemicu perubahan ini adalah refleksi. Oh, ternyata saya hari ini tidak bisa, tapi dulu saya pernah belajar sesuatu yang saya tidak kenal. Ketika saya punya motivasi dan niat, saya jadi bisa loh melakukan tertentu. Saya jadi bisa melakukan hal tertentu. Makanya di proses yang sekarang, kita juga mau nih belajar lagi hal yang baru sehingga bisa menghadapi tantangan yang diberikan saat ini. Dan proses pengenalan ini adalah proses di mana kita menyadari ada kekuatan diri yang kita miliki tapi belum terasah. Ada optimisme bahwa ketika kita belajar hal yang baru, walaupun lambat bisa kita lakukan. Dan kebijaksanaannya adalah kesulitan adalah bagian dari proses belajar kehidupan. Jangan menyerah. Dan kita tahu batasan diri kita. Tidak semua orang harus punya IQ 120, 130, 140, bahkan 200. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tidak menyerah dengan diri kita sendiri, bagaimana kita tidak memandang rendah diri kita sendiri, dan terus mau belajar melihat bahwa kalau saya belajar, mungkin perlu lebih besar dibandingkan orang-orang yang IQ-nya tinggi. Tapi tetap kok bisa saya lewatin momen itu. Sehingga kualitas yang kita bisa bangun adalah ketangguhan, kemandirian, tidak pantang menyerah, kedewasaan, menghargai proses orang lain juga karena kita ada di titik itu juga pada saat itu, merasa bahwa kita tidak mampu. Ada orang-orang juga yang mungkin pernah mengalami titik tidak percaya diri melewati tantangan, tapi akhirnya bisa juga. Dan mekanisme coping positif yang biasanya kita gunakan adalah tetap berpikir positif, mencari makna, mau mengeksplorasi diri, mau mengakui bahwa kita tidak sempurna, mau mengakui bahwa kita banyak kurangnya, tapi bisa kita lengkapi. Nah teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira apa sih yang teman-teman bingungkan dari proses pembelajaran trauma? Tapi jangan lupa ya teman-teman, tidak berusaha untuk menghilangkan trauma, tapi kita mau mengenali trauma kita apa, mau memperbaiki respon kita saat menghadapi trauma, dan mau mencari keilmuan baru untuk mencari solusi dari trauma itu sendiri. Kalau dalam proses perjalanan trauma teman-teman tidak seindah post traumatic growth ini,
tapi teman-teman tidak menyerah dan mau belajar hal yang baru, mencari komunitas sehat yang menghargai proses perubahan teman-teman, mau belajar untuk mengapresiasi diri sendiri karena memilih untuk pulih, teman-teman, Anda berada di titik yang tepat. Jadi yakinlah bahwa apapun yang teman-teman jalanin itu tidak mudah, tapi pasti bisa kita lewatin saat kita punya semangat dan kita punya support system yang baik dalam melewati momen-momen ini. Jadi teman-teman boleh banget ya, drop pertanyaan kamu di komen, lalu jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa belajar terus bagaimana menjadi individu yang lebih baik. Yang kedua adalah terus percaya bahwa proses trauma ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita dan akan membuat kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kamu nggak baik-baik aja dalam melewati semua momen ini, jangan takut untuk mencari pertolongan ke psikolog atau ke psikiater, karena proses bertumbuh itu pada titik tertentu kadang memerlukan bantuan yang lebih expert. Jangan malu ya untuk mengakui bahwa dirimu butuh bantuan, karena bentuk mencintai diri adalah dengan mencari pertolongan saat kita nggak baik-baik aja. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah!